78 tahun lalu diresmikanlah kebayangkaraan Republik ini. Karena itu kita peringati 78 tahun Hari Bayangkara. Dan saya senang bahwa Pak Kapolri, Pak Sigit, mengucapkan satu filosofi yang sangat bagus, yaitu precision. Yang artinya keakuratan, ketepatan, dan perencanaan. Yang memungkinkan Polri melayani secara baik. Jadi sebetulnya presisi itu bukan sekedar akurat secara teknis, tapi juga bermanfaat secara etis. Dan itu yang akan diingat oleh publik, bahwa Polri melayani dengan hati, berpikir secara tepat untuk memungkinkan kita mengucapkan sekali lagi bahwa polisi adalah wakil masyarakat sipil untuk menghasilkan ketertiban tapi dengan cara-cara yang etis. Salam akal sehat, salam presisi. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Nah, ini saya nggak tahu, Bung Rocky dalam perjalanan mestinya pakai topi polisi. Kenapa hari ini malah pakai kopiah haji itu? Ini nih, kadang-kala polisi juga pakai kalau lagi upacara keagamaan, polisi pakai kopiah juga begini. Nah, itu menenangkan demonstran juga pakai begitu kan, baca salawatan juga. Ya betul. Tergantung suasana atau hati polisi. Ya. Oke, hari ini hari peringatan Bayangkara dan situasi kelihatannya polisi lagi happy ya, Bung Rocky, karena surveinya Litbang Kompas kemarin dia yang cukup tinggi lah, walaupun ada di bawah, masih tetap kalah dengan TNI, tapi dibandingkan Kejaksaan, KPK dan sebagainya mereka lebih tinggi gitu. Ya tentu kita ucapkan selamat Hari Bayangkara, dan kita tahu bahwa Kapolri berupaya keras untuk memulihkan citra kepolisian setelah berbagai peristiwa dalam 2-3 tahun terakhir ini. Dan itu yang ingin kita ingatkan, bahwa polisi itu dalam keadaan apapun dia adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai. Itu intinya tuh. Karena itu istilah precision yang dipilih oleh Pak Sigit itu tepat. Jadi precision secara, sebetulnya istilah itu adalah istilah militer. Precision artinya sudah membidik dengan tepat, tinggal tarik pelatuk. Nah itu dalam istilah militer. Dalam istilah militer, precision itu artinya ketepatan teknis. Gak ada urusan etis di situ, karena musuh itu nggak ada pertimbangan etis. Tetapi polisi memakai istilah precision harus dilengkapi dengan pertimbangan etis. Karena yang dilayani oleh polisi itu bukan musuh, tetapi masyarakat. Jadi di situ bedanya tuh. Dan karena itu sifat etis dari precision harus diunggulkan. Jadi Pak Sigit benar memakai istilah precision itu di dalam pengertian wilayah sipil itu harus betul-betul dilayani secara persis. Secara persis artinya secara pertimbangan etis. Karena yang dihadapi adalah orang sipil, bukan musuh negara. Jadi sekali lagi soal-soal itu yang saya kira bagus, dan keperluan kita adalah memastikan bahwa polisi tetap berada di wilayah sipil. Saya memperhatikan ada undang-undang yang hendak mendorong polisi itu kembali ke wilayah hijau, wilayah militer. Itu buruk bagi demokrasi. Pada pemerintahan baru nanti Pak Prabowo mesti kita pastikan bahwa beliau sebagai presiden dan kepala negara harus menghormati civilian value yang sudah menjadi basis dari kebayangkaraan. Ya, dan sama juga dengan soal undang-undang RUU revisi undang-undang Polri ya, juga TNI yang memungkinkan mereka kemudian masuk lagi dalam wilayah-wilayah aparatur negara ya, aparatur sipil ASN itu, saya kira itu juga penting untuk dikaji ulang lagi, karena bagaimanapun juga sekarang ini saja kan pekerjaan polisi itu sudah overload loh Bung Rocky ya, karena banyak sekali tugas-tugas yang di luar Kamtibmas yang harusnya menjadi tanggung jawab polisi. Ya itu betul sekali soal Kamtibmas terutama. Jadi penanganan secara humanitarian itu yang paling penting. Kan di dunia ini juga soal terorisme itu sekarang terorisme itu berkurang justru karena diatasi secara humanistis, itu secara kebudayaan, bukan secara kekerasan itu. Dan polisi Indonesia juga dapat aplaus dari luar negeri karena berhasil menurunkan tingkat kriminalitas di bidang terorisme karena pendekatannya civilian. Jadi perubahan paradigma, perubahan nilai, kemampuan untuk melihat problem sosial di balik aksi terorisme, dan soal-soal yang menyangkut keyakinan yang masih bisa bukan diluruskan tapi diterangkan secara rasional, bahwa pilihan keyakinan itu tidak harus berujung pada kekerasan. Kan itu soal yang memungkinkan kita menghidupkan kembali percakapan sipil tuh. Jadi kelihatannya polisi justru dibekali dengan kemampuan etis tadi, kemampuan ilmu sosial, itu yang memungkinkan polisi
bertindak secara lebih presisi dalam menghadapi gejala-gejala sosial yang memungkinkan polisi menegakkan ketertiban tanpa kekerasan. Itu dasarnya. Ya, dan tapi satu soal yang saya kira di luar presisi itu isu yang juga belakangan ini sebenarnya banyak disorot adalah soal netralitas. Nah, padahal ini menarik ya. Kalau dulu kita bicara ini Ya, soal ABRI pada waktu itu netralitas di zaman Orde Baru. Tapi sekarang di era demokrasi ini justru orang kemudian banyak mempersoalkan netralitas. Ini tentu berkaitan dengan kemarin pada pemilu dan pilpres. Dan ini kan berikutnya ada lagi pilkada serentak tahun 2000, bulan November nanti. Dan ada beberapa juga kandidat dari Polri yang kelihatannya akan maju menjadi kepala daerah, Bung Rocky. ya itu masalah demokrasi kita tuh. Tetap pada Pilpres kemarin itu terlihat diucapkan apa tidak keterangan-keterangan yang berpihak. Polri ada di wilayah kekuasaan, gampangnya begitu, dan berupaya untuk jadi sponsor dari satu dua partai tertentu yang diminati oleh kekuasaan. Jadi kita tahu bagaimana polisi itu ada kesulitan kemarin karena dia harus mengabdi sebagai institusi, dia tidak mungkin mengabdi, tetapi ada perintah terselubung secara politis yang memperlihatkan gejala keterlibatan polisi dalam Pilpres kemarin, terutama untuk 1, 2, 3 partai yang berafiliasi dengan pemerintah. Itu tidak boleh terjadi lagi di Pilkada November nanti, karena itu akan membuat citra polisi itu makin turun tuh. Karena sekali polisi berjanji untuk netral atau independen, terutama dia harus pegang itu sebagai dalil sosial dia, dalil sosial artinya dalil untuk melayani politik di 2024 di Pilkada nanti itu. Nah, tentu ada kesempatan tokoh-tokoh kepolisian itu untuk masuk jadi kepala daerah, tapi sekali lagi dia adalah wakil dari masyarakat sipil di situ tuh. Nah, keterangan-keterangan belakangan mulai menunjukkan bahwa afiliasi polisi yang hendak mencalonkan diri dengan pusat-pusat kekuasaan mulai harus dibersihkan tuh. Jadi dari awal dia mesti declare bahwa saya anggota Polri, saya purnawirawan segala macam, tapi saya lepas dari tutorisasi politik pemerintah. Itu yang mesti diucapkan supaya ada ketegasan bahwa precision itu tetap berlaku bahkan bagi mereka yang udah purnawirawan tuh. Karena tetap dalam 1-2 tahun setelah dia purnawirawan, ya dia masih punya anak buah di daerah tuh yang bisa dia kendalikan. Itu yang nggak boleh terjadi. Ya, dan sebenarnya istilah netralitas Polri ini harusnya juga sejak awal tidak boleh terjadi ya, Bung Rocky ya, kan memang bukan itu wilayah polisi. Ya, itu jadi polisi itu hanya melayani urusan ketertiban sipil, bukan soal-soal yang sifatnya politis. Jadi terpaksa orang bilang polisi mesti netral karena dia terlibat dalam politik kan. Padahal sebetulnya dia nggak boleh terlibat, sehingga tidak perlu muncul istilah dia netral. Dia mesti bilang dia adalah public servant, dia pelayan publik itu, bukan harus netral. Pelayan publik ya memang ada fungsinya, yaitu tidak ikut dalam urusan-urusan politik kan. Intinya itu. Jadi mulai kacau juga tuh kalau kita sebut ya polisi diminta netral. Ngapain diminta netral? Memang dia nggak boleh berpolitik kok. Jadi sekali lagi itu soalnya tuh. Dan kecenderungan di daerah juga mulai terbaca karena sosial media bisa menghubungkan kritik itu dengan persepsi publik bahwa polisi sedang memburuk karena masih cewek-cewek atau masih dipakai untuk cewek-cewek. Ya. Nah, saya kira ini sama dengan seperti teorinya keterlibatan bukan TNI dulu, ABRI ya di masa lalu dalam soal politik ya, Bung Rocky, yang kita mungkin meminjam lagi sebuah teori yang ditulis oleh almarhum Profesor Salim Said ya, teori faktor push dan faktor pull tadi ya, faktor tarik dan faktor dorong. Saya kira ini juga faktor dari dalam pasti ada lah keinginan semacam itu. Tapi kita juga jangan sampai kemudian juga menjadikan para politisi sipil ini nanti juga menggoda soal itu, karena bagaimanapun juga sekarang ini kekuatan polisi itu kan luar biasa. Mereka sampai secara teritorial ya, kalau dulu pakai istilah tentara ya, secara teritorial kan luar biasa. Mereka sampai polsek sampai babin kamtipmas ya, saya lupa ya. Pokoknya namanya sampai levelnya, babin kamtipmas ya, saya kira seperti itu. Jadi sampai desa-desa begitu. Dan ini ya dia bisa jadi alat politik yang luar biasa efektif. Iya, bahkan sampai taruh banpol, dulu ada istilah banpol. Orang sipil yang seragam. Jadi politik Pilpres kemarin itu memberi teguran pada semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah,
baik rakyat maupun aparat kepolisian, bahwa akhirnya kita masuk dalam jebakan-jebakan semi otoritarian. Dan itu juga teguran bagi rakyat yang menerima BLT, tiba-tiba setelah BLT dapat semua harga naik tuh karena stoknya habis. Kan sebetulnya itu juga pelajaran bahwa apa yang kita lakukan di Pilpres kemarin itu buruk semua. Baik penyelenggaraan buruk, rakyatnya juga buruk, politisi juga buruk, partai-partai buruk. Jadi polisi mesti kembali untuk mengaktifkan keyakinan bahwa setiap pilkada itu akan dirayakan sebagai pesta demokrasi, bukan sebagai pesta bagi-bagi uang, bukan sebagai pesta untuk mengendalikan aparat sipil di daerah kan. Dan itu yang kita sebut kemewahan demokrasi sebetulnya tuh. Nah kemarin demokrasi terlihat mewah karena uang beredar banyak, padahal demokrasi itu adalah keadaan yang harus sepi dari uang, itu intinya kan. Jadi Pak Polisi di Hari Bayangkara kita ingin mengucapkan selamat sekaligus mengingatkan bahwa Pilpres kemarin adalah pelajaran buruk juga bagi pihak kepolisian, karena sampai sekarang orang masih ingat bagaimana misalnya ada banyak spanduk yang dipasang tiba-tiba di satu daerah dan itu terselenggara secara sistematis. Orang mencurigai itu adalah kerjaan pihak kepolisian. Beberapa fakta dimunculkan di Mahkamah Konstitusi kemarin tuh. Tapi udahlah, kita tutup itu sebagai jejak terakhir dari keterlibatan aparat negara di dalam urusan sipil, yaitu urusan Pilpres dan Pilkada di November 2024 nanti. Tapi ya oke, kita sepakat soal itu. Dan saya kira soal tanggung jawab untuk memperbaiki polisi itu tidak hanya semata-mata dari internal ya Bung Rocky, tapi faktor dalam hal ini presiden ya, itu dan kekuatan-kekuatan politik itu sangat menentukan. Apalagi kan sampai sekarang tetap saja posisinya polisi itu di bawah presiden. Jadi saya kira sebenarnya harus ada political will dari kepolisian sendiri dan juga ada dari political will pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo nanti yang jadi presiden. Iya betul, karena polisi tidak boleh punya afiliasi dengan kepala negara selain secara administratif, kan itu aja intinya kan. Bahwa kepala negara itu, bahwa polisi di bawah kepala negara itu karena administrasi negara harus begitu. Tetapi impact dari kedudukan seorang Kapolri misalnya atau Kapolres sampai tingkat Kapolres itu kadangkala masih mencari sinyal politik dari seseorang yang berkuasa secara politik, terutama gubernur misalnya, atau dapat insentif karena dekat dengan seorang menteri. Kan semua itu mesti kita batalkan tuh, karena meritokrasi itulah aspek terpenting dalam birokrasi polisi, bukan afiliasi politik. Dan saya akhirnya ini banyak bicara dengan teman-teman polisi di daerah itu yang berupaya untuk mengembalikan fungsi profesi di dalam kenaikan jabatan itu, dan mereka bekerja secara profesional. Jadi banyak terutama perwira-perwira muda atau perwira-perwira menengah yang lulus kira-kira tahun ya menjelang 98. Jadi mereka yang menyaksikan reformasi justru menganggap bahwa polisi itu memang pekerjaan profesional. Karena mereka melihat waktu kita transisi di 98, mereka baru lulus akpol segala macam, dan melihat bagaimana suasana kita ingin mengembalikan masyarakat sipil itu dari genggaman militeristik di era Orde Baru. Nah mereka belajar juga dari sana. Ketika polisi masih jadi bagian dari ABRI, fasilitas-fasilitas publik mereka kuasai, mereka bukan sekedar kapok, merasa bahwa itu nggak layak dalam negara demokrasi. Jadi perwira-perwira ini yang lulus kira-kira menjelang reformasi 98 tahu bahwa fungsi polisi adalah melayani, dan melayani itu artinya datang dari hati, bukan karena perintah kekuasaan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky, dan kita ucapkan selamat Hari Bayangkara ya. Iya. Kita selamat nolkan Hari Bayangkara, salam presisi buat Pak Kapolri. Yes.